Ya, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Kami sebut dengan hormat Irjen Pol Dr. Andes Mulyatno SHMM, yang kami hormati Karo-Ops Polda Sulut, yang kami hormati Dirdinas Satuan Wartawan Indonesia Sulut atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia Sulut atau yang mewakili Daerah Sulawesi Utara, bersama dengan wartawan di wilayah Polda Sulawesi Utara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk. Bapak Ketua Haji, yaitu Pak Marcelino, yang saya hormati Bapak Ketua PWI, yaitu Bapak Oke Lontaan, atas kehadirannya. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan semua rekan-rekan pers, baik sebagai jurnalis maupun awak pers semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan pengorbanan waktunya sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bersilaturahmi di tempat ini. Tidak lupa pula yang saya hormati rekan saya Pak Karo, Pak Irawan, Pak Dirdimas, Pak Jumadi. Saya akan menyampaikan sebuah pantun. Bukan talam sembarang talam, tapi talam berlapis. Bukan salam sembarang salam, salam kita semua mohon dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di hati. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya kebetulan ya, karena saya bisa ketemu dengan semua rekan-rekan jurnalis maupun awak, turut membesarkan ya, organisasi Polri, turut memberikan berita yang positif, turut memberikan edukasi dan kontrol sosial pada kita, dan edukasi, informasi, hiburan kepada masyarakat. Sehingga sampai sekarang masih ingat terus gitu. Itulah ternyata peran media di dalam pendidikan, di dalam memberikan informasi itu memang luar biasa. Kali ini ada sekitar 25 rekan-rekan pers yang hadir ya. Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit. Kita tahu bersama bahwa pers dan media ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa ya. Apalagi di era demokrasi ini merupakan pilar di dalam pembangunan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Selama ini kita setiap hari melihat berita ya, dan beraneka ragam, sehingga kita bisa melihat semua yang terjadi di wilayah kita. Dan saya biasa begitu datang, saya lihat dulu ada berita nggak tentang kita, saya tentang kesatuan saya, tentang polres-polres jajaran. Terus kemudian kalau ada yang perlu segera ditindaklanjuti, saya telepon satu. Itulah media sebagai kontrol sosial ya, ini sangat bermanfaat sekali buat kami dari sisi tugas kepolisian. Memang selama ini kadang-kadang banyak berita baik positif maupun negatif ya. Kemarin berita tentang poluan Polda Sulut ya. Wah, beberapa hari itu viral terus. Sampai ada sebuah media yang memuat 43 kali, saya hitung itu saya lihat dari sisi positifnya saja. Kemudian kami selaku pihak kepolisian tidak alergi ya, tidak menolak juga terhadap pers. Justru dengan itu kami merasa apa yang kita lakukan diketahui banyak.
baik itu di dalam pengungkapan kasus-kasus maupun penindakan anggota yang melanggarnya, semuanya dimuat oleh ini. Kebijakan Pentahelix, di mana membangun kolaborasi kerjasama antara pemerintah atau government dengan akademisi untuk melakukan berbagai hal, untuk melakukan penelitian agar apa yang kita lakukan ini valid dan nilai guna yang lebih. Kemudian di samping dengan akademisi juga dengan komunitas, kemudian dengan media dan dengan pelaku usaha. Ini diharapkan kesulitan yang terjadi di masyarakat bisa dilakukan solusinya, bisa diselesaikan. Orang semua ciptaan Tuhan, orang semua bersaudara, ya enggak? Saya boleh menambahkan bahwa fungsi pers, fungsi media antara lain, bukan hanya itu saja tadi, bukan hanya pilar demokrasi sebagai informasi, sebagai edukasi, sebagai kontrol sosial, tapi pers ini juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Mungkin banyak diinovasi dengan ide-ide bagus yang bisa diterapkan oleh masyarakat kita, sosialisasi terhadap sesuatu sehingga orang tersebut bisa merasakan manfaat. Kemudian yang kedua, di samping pers itu meningkatkan kualitas hidup manusia, yang kedua adalah pers mempererat persatuan dan kesatuan. Ini harus dipegang. Kemudian yang terakhir dan yang ketiga, bahwa pers juga harus menjadi pelopor dalam perubahan sosial atau kebudayaan dan terbangun menjadi kuat, ya, dari karakter individu menjalin menjadi karakter masyarakat, atau istilahnya memiliki apa yang disebut civic intelligence quotient. Karena dia yang ingin saya tanyakan kembali Pak soal kasus Bribtu Christi. kasus apa? Bribtu Christi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan, kemudian nanti akan dilakukan sidang kode etik. Ya, itu prosesnya biasa. Semua anggota yang bersalah seperti itu. Terus kemudian yang berkaitan dengan yang lain-lain kami tidak mendalami itu karena memang tidak ada laporan dan tidak ada dugaan-dugaan yang mengarah ke sana. Ya. Tapi yang jelas dengan peristiwa itu banyak media yang memberitakan, kami jadi berterima kasih. Ya, artinya, untuk menyikapi itu kita punya cara dan belajar dengan kejadian itu. Kita ingatkan kepada seluruh polwan itu kita kumpulkan semua agar tidak membuat perilaku-perilaku yang aneh-aneh di dalam medsos, di dalam kenyataan, tidak menjadi hedon ataupun kita ajak untuk menjadi polwan-polwan yang bersahaja, yang menjadi polwan yang baik, yang bisa menjadi panutan bagi yang lain. Kami rasa itu Pak. Dan pemberitaan itu kan satu aliran. Kalau dari Jakarta sudah memberitakan ya sudah, biarlah masyarakat kita yang menilai. Karena saya tahu bahwa masyarakat kita sekarang sudah cerdas, Pak. Mana yang hoax, mana yang asli, mereka sudah bisa melihat. Itu saya. Update pemeriksaan terhadapnya seperti apa? Dan yang kedua, soal bocah yang 10 tahun itu diperiksa. Di mana yang bertanya dia bukan akibat dari pemeriksaan. Nah, saya mau tahu di sini itu perkembangan kasus ini seperti apa? Karena terakhir saya beritakan kemarin itu ada 20 orang yang diperiksa. Nah, statusnya apakah sudah tersangka atau belum? Nah, itu saja. Dalam sehari ini sudah turun menjadi 505. 505 ya. Turun kurang lebih sekitar 50%. Kita memang harus hati-hati dengan virus Omikron.
akselerasi percepatan vaksin COVID-19. Alhamdulillah sekarang untuk orang dewasa dosis 1 sudah mencapai 86%. Kemudian untuk anak-anak usia 6-11 dan juga 11 hingga 18 ini sudah mencapai sekitar 69%. Kemudian pada lansia ini kita sudah mencapai 69% yang sudah divaksin dosis 1. Dosis 2-nya baru sekitar 50-an. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kita COVID ini memang ada dan kita nggak boleh main-main. Karena kalau main-main matinya beneran gitu. Karena beberapa hari ini ada yang meninggal Pak, 2 orang. Yang satu di Tomohon yang sudah divaksin pertama dan kedua, tapi ada komorbid. Yang satu orang lagi di Manado, beliau menderita komorbid TBC. Jadi kita semua, kalau saya harus hati-hati Pak, karena umur saya sudah mencapai 58 Pak ya. Jadi saya harus hati-hati. Demikian juga Bapak walaupun masih muda tetap jaga kesehatan. Beliau meninggal kan sudah diberitakan dan semua disampaikan oleh yang berkompeten. Kami tidak menguasai ilmu kedokteran, sehingga yang menjelaskan tentang penyebab kematiannya adalah dari dokter yang merawat. Bagaimana perkembangannya sudah disampaikan ya oleh dokter secara jelas. Ya. Namun hasil perkembangannya penyelidikan sudah meningkat kepada penyidikan sedang kita lakukan terus. Karena itu perlu kita ketahui bersama, pada awalnya adik kita itu si almarhum Clarissa menderita haid tidak berhenti-berhenti, kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit. Dibawa ke sebuah rumah sakit, diperiksa, ternyata dari haidnya itu setelah diperiksa ini sepertinya ada dugaan luka paksa. Kemudian dari situ dipindahkan ke rumah sakit Profesor Kandu. Disitulah membuat laporan, diterima pada saat tanggal, saya masih ingat tanggal 28 Desember ya, tanggal 29 Desember langsung dilaporkan. Polisi langsung mengambil tindakan. Nah waktu itu si adik kita ini menderita leukemia yang cukup berat. Mereka tidak kena pukulan ataupun benda-benda lain, tapi dalam tubuhnya sudah memar-memar. Kata dokter ini bagian dari tanda-tanda penyakit leukemia. Nah, pada saat itu dokter pula yang menyampaikan bahwa robeknya itu sudah lama, tidak tahu persis kapan dilakukan gitu. Nah, sehingga kita yang dianggap tadinya yang kita duga sebagai tersangka, kita tangkap ya, terperiksa lah namanya ya. Tapi setelah kita dalami tidak bisa, tidak ada dugaan kuat bahwa mereka pelakunya. Cari lagi, ada yang dugaan lagi, kita periksa dengan detail ya. Kemudian juga tidak. Nah sekarang kita sedang melakukan penyidikan secara scientific crime investigation. Memang tidak mudah Pak, makanya kami mohon doa semua dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Tuhan memberikan titik terang. Ya. Sekarang prosesnya masih jalan, ya kita sedang menggunakan scientific crime investigation atau penyidikan secara ilmiah. Baik, itu terima kasih ya. Polres Ninget mengungkap ada sekitar 13.000 obat terlarang yang dipegang oleh dugaan komplotan baru. Mereka dapatkan obat terlarang itu melalui toko online. Nah, sejauh kita tahu bersama bahwa hal-hal kriminal sekarang kan cepat berkembang. Kalau mereka nggak dapat narkoba, mereka dapat obat terlarang. Dan itu bisa membuat generasi muda kita rusak. Nah, saat ini memang baru ditemukan di Manado dan Timur. Tidak menutup kemungkinan tempat lain karena dilakukan secara online. Bagaimana Bapak menghadapi hal ini untuk mencegah terjadi lebih banyak korban lain? Baru yang kedua, mohon maaf sebelumnya. Minggu kemarin kami daring dengan Kementerian Perempuan dan Anak mengangkat isu tentang Bribda Firly. Kenapa Polda tidak perspektif terhadap perempuan? Karena mohon maaf lagi ya, bagaimanapun
dia seorang perempuan, mengapa terlalu dibuka? Ada etikanya juga, karena kan secara digital, jejak digital itu pasti ada terus. Kita tidak memikirkan ke depan soal keluarga, anak-anaknya, tapi mengapa diungkap ke publik begitu jelas? Dalam artian kami sebagai perempuan rasa risih, Pak, karena bagaimanapun walaupun dia tersangka, dia adalah seorang perempuan, ibu. Apakah kedepannya akan tetap terus begini? Karena waktu daring dengan Ibu Menteri kami bilang kami memilih untuk tidak mengungkap secara detail. Tapi ternyata yang kami dapatkan dua hal waktu kasus Echa. Proses rumah aman itu sebenarnya tidak bisa diungkap ke publik. Baru pengungkapan foto, hal-hal untuk tentang perempuan dan anak itu harus minim dilakukan. Tapi ternyata kami bablas. Maka dari itu dengan permohonan sangat, Pak, tolonglah perhatikan untuk hal-hal yang berbau perempuan dan anak, karena itu sangat sensitif bagi kami dan walaupun dia tersangka, dia adalah seorang ibu dan perempuan. Itu aja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Kami tidak terlalu membesar-besarkan. Saya sampaikan bahwa beliau adalah wanita biasa. Hanya kebetulan karena poluan disersi, ditangkap, diperiksa. Tadi kami juga dikritik juga oleh teman kita, kok kenapa diam? Ya justru itu, kita nggak mau membesar-besarkan. Kita cukup sekali menyampaikan berita. Dan ya itu tadi yang membesar-besarkan juga medsos gitu ya. Ini otokritik untuk kita semua berarti ya. Kemudian mengenai narkoba dan sejenisnya, kami sangat care sekali. Karena narkoba ini kan bagian dari perang asimetris untuk melumpuhkan bangsa, tidak melalui perang konvensional, tapi melumpuhkan generasi muda. Kalau generasi mudanya sudah dihancurkan, ke depan kita akan sangat sulit untuk mencari generasi yang unggul, generasi yang memiliki keunggulan daya saing, generasi yang menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita sama-sama berantas, mari kita sama-sama tingkatkan keberanian kita untuk mencegah dan menanggulangi narkoba.